Pangastu, Pangastuti. Kali ini tim Cakrawala KWI Nusantara akan menginformasikan mengenai produksi bawang merah goreng. Proses dan teknologi produksi bawang merah goreng 150 kg dibagi ke dalam 5 tahap, dikerjakan oleh 2 orang dengan total jangka waktu 6 hari pengerjaan. Proses pengerjaan dapat dilakukan secara paralel. Bawang merah sehat dan seratnya padat, yang paling bagus kualitasnya adalah bawang merah yang sudah lama disimpan di gudang atau bawang merah kering. Macam-macam jenis ini punya perlakuan dan cara menggoreng yang berbeda-beda agar dapat mencapai kualitas bawang merah goreng dengan kualitas yang diinginkan. Bawang merah yang tidak sehat atau terkena penyakit jika digoreng memakan waktu lebih lama. Bawang merah segar jika dikupas warnanya putih segar atau terlihat terang. Sedangkan bawang merah lawas jika dikupas warnanya kebiru-biruan dan agak gelap. Jika digoreng warnanya cenderung juga menjadi gelap. Guna efisiensi waktu untuk jumlah yang banyak, direkomendasikan membeli bawang merah yang sudah terkupas. Selama ini selalu memakai bawang merah dari kota Brebes untuk menjaga kualitas dan kepercayaan. Di saat ketersediaan menipis, harga bawang merah menjadi mahal, akan tetapi barangnya masih tetap ada. Pencucian hanya memakai air bersih dan diaduk sampai kotoran larut ke dalam air. Biasanya karena terkena tanah lempung. Air sisa pencucian berwarna kecoklatan, lalu dibilas sekali lagi dengan air yang bersih. Setiap bawang merah dari petani pasti sudah mengalami penjemuran selama 2 atau 4 hari. Bawang merah yang disimpan di gudang biasanya karena panen berlimpah untuk mengendalikan harga pasar. Tahap yang kedua adalah merajang dengan durasi waktu selama 1,5 jam. Hasil produksi dari 150 kg bawang merah kupas, kemudian merajang atau dicincang, harus segera digoreng. Tidak boleh terlalu lama terkena udara agar hasil gorengannya bisa renyah. Sehingga proses rajang, goreng, dan tiris minyak dilakukan dalam satu rangkaian penggorengan. Satu wadah rajangan sudah habis, baru merajang kembali. Perajangan harus memperkirakan ketebalan yang pas karena ada bawang merah yang jenisnya padat serat dan perajangan juga diusahakan dengan mesin yang bagus untuk memperoleh hasil rajangan yang utuh dan merata. Mesin dapat dibuat dengan desain sendiri. Sasaran desain pembuatan mesin adalah untuk bisa menghasilkan rajangan yang ketebalannya merata dan tetap utuh atau tidak hancur. Oleh karena pertimbangan tersebut, maka dipakai model pisau pasah karena lebih stabil ketebalan rajangannya. Mesin yang dipergunakan sudah dimodifikasi sampai versi yang ketiga. Dari modifikasi mesin yang ketiga hingga sekarang sudah bertahan selama 5 tahun sebagai versi stabil dan teruji. Jika dibandingkan dengan versi sebelumnya, yaitu versi yang belum stabil, dari hasil gorengan masih ada remuk sekitar 5%. Tahap selanjutnya yang ketiga adalah menggoreng dan meniris, adalah proses yang paling lama, yaitu memakan waktu sekitar 7 jam. Proses penggorengan adalah proses yang paling rumit dan membutuhkan pengalaman yang matang. Ada berbagai macam jenis bawang merah yang akan berbeda saat dilakukan penggorengan dan penirisan. Bermacam bawang merah ini maksudnya adalah bawang yang muda
dan terpaksa dipanen karena kebanjiran. Atau ada juga bawang merah yang sehat tetapi seratnya lembek. Menggoreng menggunakan api besar. Setelah bawang mekar baru dikecilkan atau diatur untuk menghasilkan warna yang merata dan cerah. Setelah digoreng, dihamparkan lebih dahulu untuk menurunkan suhunya sampai hangat, lalu dimasukkan ke mesin peniris. Mesin peniris ini berguna untuk mengeluarkan minyak, sehingga bawang goreng akan kering dan renyah. Juga akan lebih awet dan tidak melempem. Di dalam kemasan yang rapat bisa bertahan sampai sekitar 3 bulan tetap renyah dan kering. Subtotal waktu yang dibutuhkan untuk produksi adalah 10 jam. Dan yang terakhir adalah proses distribusi selama 21 jam atau 3 hari. Perharinya membutuhkan waktu selama 7 jam. Distribusi dalam 3 hari itu dikarenakan setiap pasar mempunyai waktu kunjung tertentu. Jika sehari hanya mendapatkan 2 lokasi pasar, maka subtotal waktu yang dibutuhkan untuk finishing pendistribusian adalah 32 jam. Totalnya 42 jam dalam 6 hari. Setelah 6 hari baru berbelanja lagi untuk memulai produksi pada periode minggu berikutnya. Dan yang terakhir adalah proses distribusi selama 21 jam atau 3 hari. Perharinya membutuhkan waktu selama 7 jam. Distribusi dalam 3 hari itu dikarenakan setiap pasar mempunyai waktu kunjung tertentu. Jika sehari hanya mendapatkan 2 lokasi pasar, maka subtotal waktu yang dibutuhkan untuk finishing pendistribusian adalah 32 jam. Totalnya 42 jam dalam 6 hari. Setelah 6 hari baru berbelanja lagi untuk memulai produksi pada periode minggu berikutnya.